Ya, udah lebih mendingan ya teman-teman. Oke, semoga yang ini Coba mantap lancar ya teman-teman Pak ya. nanti coba di ini gimana suara saya sekali lagi kira-kira jelas nggak nih teman-teman? Udah lebih mending sih Pak kalau di saya. Oke, Di teman-teman sudah ya? oke, kita mulai aja ya. Kalau gambar agak buram ya, nggak apa-apa ya. Baiklah, nanti pertanyaan di kolom Q&A aja ya, teman-teman. Saya izin boleh saya matiin komennya? Boleh? Biar ringan ya. Makasih. Halo Pak Bob, coba kita dengan matiin komen apakah lebih lancar koneksi kita. Kadang-kadang bisa koneksinya tuh lebih berat Pak. Dan jam-jam segini tuh kayak banyak yang Instagram live, jadi kadang-kadang memang suka agak-agak begini koneksinya. Oke Pak, kalau kita mau langsung aja ke tema kita kan public expose live on Instagram terkait dengan kinerja Semakom Integrated di full year 2021 itu kan labanya melesat ya Pak ya. Boleh diinformasiin Pak, sebenarnya apa-apa aja yang menjadi faktor pendorong kinerja Semakom Integrated di 2021? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang sedang bergabung di live ini. Terima kasih Bu Alin. Kita bisa ngobrol-ngobrol perihal SEMA di malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi mungkin Amin. sebelum ini kalau diperbolehkan Bu Alin ya, sebelum saya menceritakan kinerja seperti yang ditanyakan Bu Alin, mungkin saya boleh mengulas sedikit lah, Semakom itu bisnisnya apa sih? Dia kapan sih Boleh. berdirinya, core bisnisnya apa sih, gitu loh, produknya apa sih? Jadi berharap nanti teman-teman yang ada di sini yang baru dengar atau yang sudah pegang sahamnya Semakom makin jelas dan makin yakin gitu loh, Bu Alin. Boleh ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Oke. Jadi SEMA atau Semakom Integrated itu berdiri di tahun 2009. Di tahun 2009 itu kita beberapa orang untuk mendirikan perusahaan yang core bisnisnya adalah panel listrik type tested. Panel listrik type tested. Nah, apa sih panel listrik itu? Nah, panel listrik itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memproteksi sistem kelistrikan. Nah, kalau Mm-mm. saya ambil contoh, kalau di rumahnya Bu Alin, itu kalau di depan ada KWH meter dari PLN, nah itu kan ada MCB tuh. Nah, itu Mm-mm. adalah sebuah panel sebenarnya. Kemudian kalau rumahnya agak besar, di dalam itu ada MCB-MCB lagi. Nah, itu panel juga. Yang fungsinya itu adalah Mm. sebagai proteksi. Kalau misalnya ada konslet, nah dia akan ngetrip. Kalau overload, ngetrip. Karena kalau tidak nanti bisa jadi kebakaran. Nah, saya analogikan Mm-mm. lagi panel listrik itu adalah kayak tubuh lah. Tubuh itu kan ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, ada darahnya, ada mata. Nah, panel itu jantung. Karena dia berfungsi untuk menyetop, melepas darah ke seluruh tubuh. Nah, darah itu adalah energi listriknya tuh. Nah, kalau pembuluh darah itu adalah kabelnya. Jadi Mm. betapa pentingnya si panel ini gitu loh. Jadi panel ini nggak bisa dianggap remeh dalam sebuah konstruksi bangunan. Nah, makanya kita bersepakat untuk membuka usaha memproduksi panel listrik type tested tetapi yang berlicense. Nah, Mm. kita ambil license dari Siemens nih, Bu Alin, dari CG Jerman. Nah, kita adalah salah satu perusahaan lokal pertama di Indonesia yang mendapatkan license itu. Jadi dulu tuh tahun 2009 itu teman-teman yang pemain panel maker tuh menertawakan kita lah ibaratnya. Lu ngapain ngambil itu, harganya mahal segala macam dan di Indonesia itu nggak aware terhadap tap tested. Padahal itu penting karena tap tested itu adalah standarisasi dan masalah safety. Jadi panelnya itu sudah di riset, dites sebelumnya. Nah, kita ambil tuh dari Siemens tuh tahun 2009. Kita dapatlah low voltage atau tegangan rendah dengan nama brandnya itu adalah Sifakon 8PT atau dan S8. Jadi Sifakon 8PT itu kalau misalnya pergi ke Turki, ke seluruh dunia, itu bentuk panelnya akan sama dengan yang diproduksi sama Kom. Itulah license, seperti franchise lah. Jadi kalau Mm-mm. franchise itu makan KFC di Surabaya sama di Jakarta pasti rasanya sama, bentuknya sama. Nah seperti itu.
Kemudian berjalan dengan waktu tahun 2012 kita ditawarin lagi tuh sama Siemens untuk ngambil panel medium voltage. Jadi panel itu ada tegangan rendah, tegangan menengah, sama tegangan tinggi. Nah kita disuruh ambil tuh, namanya itu Simo Prime World. Itu sampai 17,5 kV kapasitasnya. Kita ambil, jalan, dan kita pertama juga yang ambil itu, kemudian ditawarin lagi 2014 sama Siemens. Itu Simo Prime 4 tapi untuk sampai 20 kV atau 24 kV. Nah, kita jadi dari Siemens itu sudah punya 4 produk tuh. Jadi, Semacom adalah perusahaan pertama yang mendapatkan license dan 4 produk langsung sekaligus dari prinsipal Siemens. Siemens ini adalah perusahaan besar, tahu, dan itu pendapatan paling dari Jerman itu dari Siemens. Nah, terus 2018 kita berpikir nih, wah kita kayaknya perlu ada variasi produk ini. Kita cari license lagi, kita belilah, kita dikawinkanlah sama Hyundai. Kita langsung dapat tuh, kalau Hyundai itu langsung low voltage dan medium voltage, sedangkan kalau Siemens kan bertahap. Nah ini kita enggak, langsung dapat 2018. Jadi untuk panel, dan itu kita sebut sekarang di Semacom itu namanya Power System Division, Business Unit. Itu adalah panel. Ya, kita memproduksi panel-panel listrik berlisensi, yaitu dari Siemens dan Hyundai. Nah, kemudian kita berlanjut tahun 2020 pandemi. 2020 pandemi kita bingung, waduh, ini seperti ini, sedangkan kita punya kewajiban segala macam. Akhirnya manajemen berpikir keras, kita mesti ngapain ya, gitu loh. Nah, kita coba mengarah masuk, mulai punya pikiran ke EBT. Itu tahun 2020. Padahal kita sebenarnya sebelumnya itu karena kita jualan panel, kita sudah sempat bekerja sama dengan beberapa pemain EBT. Nah, akhirnya kita masuk ke EBT, kita inisiasi. Nah, tahun 2021 kita berpartner lah dengan Fiber Home. Fiber Home itu adalah salah satu perusahaan besar di China yang memproduksi perangkat telekomunikasi. Nah, kita dapat license untuk memproduksi baterai tahun 2021. Itu dapat itu, tahun 2021 kita dapat license untuk memproduksi baterai lithium phosphate untuk pasar telekomunikasi tahun 2021. Nah, kemudian tahun 2022 belum lama ini setelah kita IPO, kita berpartner lagi dengan perusahaan besar Huawei namanya untuk sisi inverter. Ini adalah juga equipment untuk renewable energy business unit. Nah, begitulah kira-kira sejarahnya Semacom. Jadi Semacom itu perusahaan yang didirikan tahun 2009 dan bergerak di bidang kelistrikan, khususnya panel listrik dan renewable energy solution. Begitulah Bu Alin, sejarahnya Semacom. Gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau Kira-kira ada yang IG Live ditanyakan nih, nggak? iya. Kalau IG Live nih sebenarnya enaknya komennya dibuka ya, biar lebih interaktif. Tapi kadang-kadang sinyalnya kurang baik, jadi pas saya buka Iya, agak lag lagi, akhirnya saya tutup. Tapi berat. sekarang saya buka lagi ya Pak ya. Oke, itu tadi Ya, penjelasannya, dan itu juga menjawab sekaligus pertanyaan dari Bayu Nur yang bertanya sejak kapan Semacom Integrated berdiri. Jawabannya tahun 2009 ya. Sebenarnya bertanya lagi sih Pak, kompetitor terkuatnya Sema saat ini siapa Pak? Ada banyak nggak sih Pak kompetitor baik di bisnis konvensionalnya yaitu panel listrik maupun bidang yang akan dimasuki yang sekarang nih ABT? oke. Kalau dari Power System Division jelas ada kompetitor, tetapi karena Semacom merupakan pionir yang pertama, jadi namanya pionir itu lebih enak lah. Orang itu kan follower ya. Jadi hampir jelas kompetitor ada. Kompetitor kita saat ini prinsipal sendiri juga beberapa merek lain seperti Schneider, ABB itu juga jadi kompetitor kita. Tetapi kita itu diuntungkan karena kita pionir pertama. Jadi minimum kita sudah tahu, kemudian kita sudah punya reference project. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian di lapangan gitu loh mengatakan Semacom, itu pasti sudah ada positioningnya gitu loh. Oh, Semacom itu adalah panel tested, dia level harganya di sekian, segmentasinya bermain di sini gitu loh. Jadi tetap ada kompetitor terberatnya Semacom itu saat ini ya para prinsipal gitu loh. Para prinsipal di luar dari prinsipal kita gitu loh Bu Alin. Oke. Ada pertanyaan dari Erika Gitu. Paramita, Pak Bob. Bagaimana sistem kerjasama SEMA dengan Siemens dan Hyundai?
Oke, bagus pertanyaannya. Sistem kerjasama SEMA dengan Siemens dan Hyundai itu sama, bentuk kerjasamanya adalah kita license seperti franchise. Jadi kita itu franchise dengan Siemens untuk bisa memproduksi produk dia yang namanya tadi Sifakon, Simoprime, HMCC, dan AMS yang saya sebutkan tadi. Nah, kita dikasih tool, dikasih menunya, dikasih ini barang-barangnya ini ya yang harus kamu beli, bautnya harus ini ya, kemudian ada kita kasih software. Nah, kamu nggak boleh keluar dari itu, kamu nggak boleh materialnya di-cheating, dikurang-kurangi. Nah, itu bentuk kerjasamanya kita dengan para Siemens dan Hyundai. Itu sama. Jadi kita kayak franchise, Bu Alin. Gitu loh. Oke, lebih ke franchise ya. Dan kalau tidak salah nih Pak, Ya, karena kerjasama dengan Fiber Home ini juga yang akhirnya menggenjot kinerja SEMA di tahun 2021 ya Pak ya, sumbangan terbesarnya dari kerjasama dengan Fiber Home ini ya. betul Bu Alin. Jadi menjawab pertanyaan Bu Alin di awal tadi itu perihal faktor yang mendorong kinerjanya Semakom tahun 2021, mungkin akan saya sebutkan sedikit bahwa pada tahun 2021 kita berhasil mencetak laba bersih 19,75 M. Dan tahun 2020 laba bersihnya 3,05 M. Artinya menaik 547%. Lah, itu dari mana sih? Gitu loh. Nah, itu didapat adalah betul pada saat kita tahun 2020 manajemen berpikir melakukan planning untuk masuk ke dunia EBT. Nah, yang perlu kita jalin pertama awal-awal adalah kita harus cari partner. Nah, ketemulah dengan Fiber Home. Itu untuk memproduksi baterai listrik. Kita tahu bahwa pemerintah sedang mengakselerasi untuk renewable energy. Nah, baterai listrik itu adalah salah satu, nanti akan saya terangkan, komponen renewable energy. Nah, jadi 2021 itu setelah kita berpartner sama Fiber Home, kita menjual baterai cukup besar dan itu memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi revenue-nya si Semakom tahun 2021, Bu Alin. Jadi betul dari kita berpartner dengan Fiber Home di 2021 kinerja kita meningkat gitu loh, Bu Alin. Nah, selain itu juga kita kenapa 2021 mungkin banyak pertanyaan, saya lihat ada di beberapa berita penjualan Semakom 2021 meningkat 2 kali lipat, asetnya 35% meningkat, yaitu salah satunya kita melakukan diversifikasi diversifikasi bisnis ke arah EBT. Itu awal mulanya ada di situ. Kemudian kita produksi baterai lithium berpartner dengan Fiber Home dan kita waktu itu juga melakukan efisiensi juga di segala bidang, baik SDM, segala macam, production cycle, itu kita lakukan efisiensi. Makanya kita mendapatkan hasil 2021 dengan sangat amat yang memuaskan. Itu loh, Bu Alin. Oke, nah terkait dengan hal ini ada pertanyaan dari Instagram, mungkin boleh ditanggapi Pak. Pertanyaan dari Ya, acu.saleha. Bagaimana mempertahankan atau menaikkan laba bersih yang melesat di tahun 2021 untuk diterapkan di tahun 2022? Kiat apa yang sudah Bapak persiapkan? Jadi ini bertanya apakah ini akan sustainable di tahun 2022, Pak, kinerja ini? oke. Betul. Kita tidak mau puas di tahun 2021 saja. Tahun 2022 jelas kita ingin juga growth. Nah, di tahun 2022 masih memang sama tantangannya seperti 2021. Ya, di 2022 ini juga dunia usaha sudah mulai, tetapi masih masih belum bisa. Apalagi tambah ini sekarang ada perang antara Rusia dan Ukraina, itu cukup mempengaruhi, terutama karena kita banyak berhubungan dengan Europe. Dari delivery time segala macam itu ada pengaruh, tetapi kita langsung siapkan contingency plan-nya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, kalau ditanya tadi ada yang nanya bagaimana Pak Bob 2022 biar bisa kayak 2021. Yes, kita akan berfokus terhadap EBT ini. Nah, fokus EBT ini kita akan fokus di PLTS. Ya, di PLTS itu kalau saya boleh terangkan, PLTS itu ada 4 komponennya.
ada baterai, ada baterai kita sudah punya partnering dengan Fiber Home, kemudian inverter dengan Huawei, kemudian panel itu kita punya sendiri Semakom. Nah, saat ini kita sedang lakukan inisiasi untuk bekerja sama berpartner lagi dengan pabrikan modul surya tier 1. Nah, ini sedang dalam inisiasi dan harus tahun ini mungkin sebelum Agustus sudah harus close kita berpartner dengan siapa. Nah, kalau kita sudah berpartner dengan itu tahun 2022 ini, maka kita akan genjot itu bisnis di renewable energy, terutama di PLTS-nya. Itu satu. Pak. Nah, yang kedua dari sisi gimana? Nah, Lanjut, dari Pak, sisi monggo. itu dari sisi itu dari sisi PLTS-nya. Nah, dari sisi bisnis unit panelnya pun kita juga untuk mengenjot supaya tahun 2022 itu kita mau masuk ke pasar captive, Bu Alin. Pasar captive itu adalah pasar yang banyak, volumenya besar, dan dia dalam rentang waktu yang lama maksudnya 2 tahun misalnya, dan itu produknya sejenis. Contohnya misalnya dapat order membuat lampu jalan dari Surabaya sampai Jakarta selama 2 tahun, nah itu captive. Jadi kita lagi kejar itu, kemudian kita untuk masuk ke pasar telekomunikasi dan data center. Jadi data center ini sekarang lagi juga jadi primadona, karena semua kalau ini semua sedang bangun data center, dan alhamdulillah Semakom itu salah satu perusahaan panel yang sudah pernah punya referensi di data center. Sudah 3 kita. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana pendekatan, approaching kepada klien, meyakinkan klien untuk memakai produk kita gitu loh. Jadi saya pikir di 2022 bagaimana strateginya kita, yaitu strategi kita satu, kita akan genjot di sistem PLTS ini, bisnis unit PLTS atau bisnis unit renewable energy, cuman khusus di PLTS. Kemudian untuk di bisnis unit panel kita akan masuk ke pasar captive dan telekomunikasi data center. Yang pasar yang lainnya tetap kita maintain gitu loh. Tapi ada 2 segmen pasar yang akan kita fokuskan agar kita bisa achieve di tahun 2022. Begitu Bu Alin kira-kira. Oke, Pak, saya baru beberapa kali bawain acara PLN ini untuk pengadaan, mereka kan lagi program dedieselisasi ya, beberapa fase ya. Untuk fase-fase tertentu ini udah pengadaan kayak gitu kan, udah bukan pengadaan ya, bidding. Udah dibuka lelangnya kayak gitu. Nah, ini pas banget ada pertanyaan dari Iwin Astagina. Apakah SEMA sudah kerjasama dengan PLN maupun perusahaan sejenis PLN, Pak? Jika ada, mohon di-mention. Oke, saat ini SEMA benar sedang mempersiapkan untuk bekerja sama dengan PLN. Nah, untuk bekerja sama dengan PLN ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah persyaratan kita masalah legalitasnya. Legalitas yang saya maksud itu adalah misalnya panel kita harus di SPM-kan dulu di Pusertif, kemudian KLBI kita, dan semuanya. Dan ini semua kita lakukan sekarang. Nah, ini kerjasama dengan PLN seperti Ibu bilang itu dedieselisasi, itu yes, itu sedang banyak dilakukan dedieselisasi. Jadi semua sistem yang pakai diesel itu akan hilang. Dan akan hilang, yang paling gampang itu sekarang adalah dengan menggantikan si PLTS. Pakai PLTS, itu loh. Nah, jadi kita saat ini, tadi saya juga meeting, besok sebuah meeting juga masalah dengan kerjasama dengan PLN. Jadi ini lagi digodok, lagi diinisiasi. Insya Allah bulan-bulannya September, Agustus lah, kita sudah clear dan kita sudah bisa ikut tender di PLN gitu loh.